anak itu Allah berikan kepada kita, salah satu hikmah yang harus kita temukan itu apa? Oh, anak itu Allah berikan kepada kita supaya Allah itu ngasih tambahan tenaga untuk kita supaya kita bisa mendapatkan surganya Allah. Kita tentunya paham bahwasanya ketika kita menjadi orang tua, bahwasanya orang tua itu adalah sesuatu anugerah besar yang Allah berikan kepada kita. Banyak orang di dalam perjalanan hidupnya, mereka belum punya keluarga, mereka belum menikah, mereka belum dipertemukan jodoh. Kita mungkin punya ya, di antara circle kita ada orang, teman kita perempuan umur 40 tahun, belum dilamar siapapun, dan belum menikah. Kita mengenal ada teman kita, sahabat kita umurnya 50 tahun, tetapi juga belum mendapatkan jodohnya. Mungkin karena dia patah hati, akhirnya dia sulit untuk membuka hatinya untuk wanita lain. Maka yang kita harus pahami adalah ketika kita hari ini memiliki keluarga, Allah pertemukan kita dengan jodoh kita, maka kita harus paham bahwasanya jodoh yang Allah hadirkan dalam teras kehidupan kita itu merupakan sebuah karunia besar. Karena siapapun jodoh kita yang telah bersanding dengan kita pada kehidupan kita berkeluarga, sebenarnya namanya dia telah digoreskan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan itu merupakan sebuah karunia besar. Ketika kita mendapati keluarga, tentunya kita juga mendapati konsekuensi bahwasanya ketika kita memiliki keluarga, kita tentunya memiliki anak. Ya, walaupun ada di antara saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah dengan kesabaran dan keridhaan, belum mendapatkan keturunan. Walaupun pernikahan mereka sudah berjalan bertahun-tahun dan berpuluh tahun, dan tentunya pasti ada hikmah besar yang Allah berikan. Tapi ketika kita akhirnya paham bahwasanya kita dalam kehidupan keluarga itu adalah karunia, maka sesungguhnya karunia itu bertambah dari karunia besar menjadi karunia agung ketika kita memiliki anak. Karena sesungguhnya memiliki anak itu bukan perkara hanya sekedar melanjutkan keturunan kita supaya tidak putus generasi kita, tapi memang memiliki anak itu ada sebuah modal besar bagi kita untuk mendapatkan kelapangan pada kehidupan di dunia, dan mendapatkan anak itu merupakan perkara besar yang bisa membantu kita dalam urusan akhirat. Jadi memiliki anak bukan hanya sekedar biologis, bukan hanya sekedar genetika dan DNA, tapi memiliki anak itu urusan besar. Karena memiliki anak itu, Masya Allah, itu adalah perkara agung yang Allah hadirkan pada kehidupan manusia. Ibu-ibu bisa paham, ternyata para nabi, kalau kita perhatikan, setidaknya ada dua nabi yang layak menjadi perenungan untuk kita. Ada dua nabi yang mereka diberikan oleh Allah ujian. Begitu lama tidak mendapatkan keturunan. Ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Zakaria. Nabi Ibrahim itu baru mendapatkan Ismail, kata Imam Ibnu Katsir, ketika berusia 99 tahun. Jadi pada saat 99 tahun baru mendapatkan Ismail. Tentunya umur yang sudah tidak lagi muda. Tapi sepanjang usianya Nabi Ibrahim, ketika beliau berdoa selama 99 tahun, beliau terus berdoa dan meminta supaya beliau diberikan keturunan. Kenapa? Padahal kita tahu para nabi itu qanaah, mereka itu apa adanya. Dikasih miskin nggak pernah protes, dikasih ujian tidak pernah protes. Tapi ketika mereka belum mendapatkan keturunan, mereka terus berdoa kepada Allah supaya diberikan keturunan. Sampai Nabi Ibrahim pun berdoa. 99 tahun barulah beliau mendapatkan Ismail. Apa pelajaran yang kita dapatkan dari Nabi Ibrahim ini? Ternyata memiliki anak itu merupakan perkara besar. Yang saya ingin sampaikan kepada diri kita, kita harus hadirkan kembali kesadaran kita. Anak yang hari ini mengisi rumah kita itu perkara besar. Karena ibu-ibu dikasih anak umurnya 24, 27, 30, 31. Tapi Nabi Ibrahim itu 99 tahun baru memiliki anak. Dan sepanjang itu tidak pernah berhenti berdoa supaya diberikan keturunan. Kenapa Nabi Ibrahim tidak pernah berhenti meminta keturunan kepada Allah? Padahal para nabi tidak pernah protes atas sederhananya kehidupan dunia mereka. Tapi untuk urusan anak mereka terus meminta dan meminta belas kasih dari Allah supaya diberikan keturunan. Karena memang memiliki anak itu hal besar. Bukan semata-mata melahirkan keturunan dan mewariskan DNA dan genetika dari kita. Tapi sejatinya urusan besar. Itu pula yang kita dapati dari Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu
diberikan keturunan oleh Allah setelah melewati masa 100 tahun. Berarti lebih tua daripada Nabi Ibrahim. Dan beliau tidak pernah kecewa untuk meminta kepada Allah supaya diberikan keturunan. Maka salah satu doanya yang sangat indah, Nabi Zakaria itu pernah melihat Ibunda Maryam. Ada Ibunda Maryam di mihrabnya, ketika Ibunda Maryam itu sering menyendiri berduaan dengan Allah, di mihrabnya itu turun berbagai macam karomah, pertolongan untuk Ibunda Maryam. Ibunda Maryam itu mendapatkan buah-buahan langsung dari surga. Kalau musim panas, buah-buahnya itu musim dingin. Kalau musim dingin, mendapatkan buah musim panas. Yang itu tidak mungkin kalau dari manusia, itu hanya mungkin datang dari Allah. Maka ketika Nabi Zakaria melihat bagaimana seorang Maryam diistimewakan oleh Allah, maka pada saat itu dijadikan itu menjadi redaksi doanya Nabi Zakaria kepada Allah. Ya man yarzuqu Maryam atamar fi ghairi awanihi farzuqni dzurriatan fi ghairi awani. Doanya indah. Beliau berdoa, ya Allah, Engkaulah yang memberikan Maryam buah bukan pada musimnya. Musim panas kamu berikan buah musim dingin kamu berikan kepada Maryam buah musim panas. Kalaulah engkau memberikan buah bukan pada musimnya kepada Maryam, maka berikanlah aku keturunan. Walaupun bukan pada masanya lagi aku punya keturunan. Karena umurnya sudah 100 tahun. Dan akhirnya Allah mendengar doa itu dan Allah kagum dengan doa itu. Maka Allah berikan kepada Maryam, kepada Zakaria itu keturunan ketika sudah sepuh dan sudah berusia lanjut. Lah, dari dua kisah ini, kita mengambil sebuah insight, Ibu. Oh, ternyata pilih anak itu bukan sekedar punya anak. Tapi memang urusan besar. Loh, Nabi aja qanaah. Tapi kalau urusan anak mereka itu terus minta sama Allah. Padahal mereka diberikan rumah yang kecil, ujiannya banyak, musuhnya banyak. Mereka tidak pernah protes. Tapi ketika mereka belum mendapatkan anak, mereka itu terus meminta kepada Allah supaya mereka memiliki anak. Itu menunjukkan kepada kita, Masya Allah ya, ternyata urusan anak itu urusan besar. Dan kita harus sadar, karena maaf, kadang-kadang rutinitas kita ketemu dengan anak setiap waktu. Atau maaf, kadang-kadang karena dulunya kita gampang dapat anak, akhirnya kita lupa bahwasanya anak itu karunia besar. Karena apa? Rutinitas yang sudah kita jalani, kehidupan autopilot yang kita lakukan dan kita lalui, menjadikan akhirnya kita lupa. Anakmu hari ini tuh karunia besar dari Allah. Karena apa? Karena selelah-lelahnya kita, sepenat-penatnya kita, seletih-letihnya kita, ketika menghadapi dan membersamai anak, ada orang yang lebih letih lagi, yang hari ini belum mendapatkan keturunan, dan mereka masih berdoa kepada Allah setiap hari. Dan itu merupakan hal yang besar yang kita harus mengerti, supaya kita sadar. Kadang-kadang nikmat itu terasa biasa kalau kita tidak memberi makna. Hujan itu biasa, Bu. Kalau kita sudah masuk ke bulan Agustus, di bulan-bulan ber, September, Oktober, November, Desember. Itu dulu, tahun-tahun yang lalu, kita merasa hujan itu biasa. Bahkan terkadang kita suka mencela kalau hujan datang ketika mobil baru dicuci. Tapi akhirnya, kapan itu hujan itu terasa nikmat? Kalau sudah beberapa bulan nggak turun hujan. Harusnya dari Agustus kita sudah turun hujan, tapi ternyata sampai September, Oktober, sudah mendekati November kita belum hujan. Akhirnya kita merindukan hujan. Itu yang menjadikan kita paham bahwasanya rutinitas itu kadang-kadang menghilangkan makna. Dan kita mau sekali, karena ini kita berada pada prolog dari apa yang kita bahas. Kita ingin sekali menghadirkan kembali kepada hati kita. Siapapun anakmu, anak saya ada 8. Ada Fatimah, ada Muhammad, ada Basam, ada Ja'far, ada Alena, ada Basim, ada Nova, ada Noman. Itu kita hadirkan kembali maknanya. Anak ini tuh karunia besar. Karena apa? Nabi Ibrahim aja 99 tahun baru punya anak. Zakaria itu melewati 100 tahun baru punya anak. Dan sesungguhnya semoga rasa itu hadir di hati kita supaya kita ketika melihat mereka bukan pandangannya beban. Tapi ketika kita melihat mereka itu adalah kitalah yang minta mereka diturunkan dari langit untuk membersamai kita. Dan kita harus ingat, bukan anak yang minta dilahirkan, tapi kitalah yang minta secara rajin kepada Allah mengetuk pintu langit supaya kita diberikan anak oleh Allah. Lah, makna ini harus kita hadirkan dulu supaya
kita mampu kembali memberikan arti nikmat besar yang Allah sudah berikan kepada kita. Banyak orang yang terkadang begini, Bu. Dia berkata, saya belum dapat mobil ini, saya belum dapat rumah itu, saya belum dapat rumah di komplek itu. Lalu merasa saya belum dapat rezeki. Padahal dia lupa, kamu dan anakmu aja sudah rezeki luar biasa. Kamu dan anakmu sehat itu sudah rezeki yang luar biasa. Tapi terkadang kita suka lupa. Rezeki itu hanya kita lihat dari perspektif yang sempit. Rekening yang bertambah, merek mobil yang tambah keren dan tambah mahal, gitu. Yang sering kita banggakan dan kita pamerkan, gitu. Tapi kita lupa kesehatan kita, anak-anak kita yang sehat, anak-anak kita yang sudah belajar berdoa, Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu sebenarnya sudah merupakan karunia rezeki yang besar yang Allah berikan kepada kita. Dan itu yang harus kita pahami sebagai sebuah perenungan. Karena sebelum kita memasuki tema, kita harus merenung dulu betapa berharganya anak kita di dalam teras kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Setelah kita memahami betapa luar biasanya kenikmatan anak pada kehidupan, betapa besarnya kenikmatan anak pada kehidupan kita, maka kita harus paham bahwasanya anak itu sejatinya bukan hanya sekedar perhiasan. Anak itu sejatinya bukan hanya perhiasan dan bukan hanya sekedar melanjutkan. Tapi ada sisi yang kita harus paham bahwasanya anak itu Allah berikan kepada kita itu pasti punya hikmah. Salah satu hikmah terbesar adalah ketika Allah itu memberikan kepada kita anak, Allah itu sebenarnya sedang memberikan kepada kita sebuah pertolongan bahwasanya anak itu sebenarnya bisa membawa tongkat estafet kebaikan hidup kita ketika kita itu memiliki anak. Makanya akhirnya kita harus paham, anak itu Allah berikan kepada kita. Salah satu hikmah yang harus kita temukan itu apa? Oh, anak itu Allah berikan kepada kita supaya Allah itu ngasih tambahan tenaga untuk kita supaya kita bisa mendapatkan surganya Allah. Karena banyak di antara kita itu tidak paham bahwasanya memiliki anak itu hikmahnya apa. Padahal dalam setiap peristiwa, dalam lintas episode kehidupan manusia, tidak ada lintas episode kehidupan manusia kecuali pasti ada hikmah. Dan hikmahnya harus kita temukan. Dan hikmah itu apa? Hikmah itu salah satunya adalah ketika kita menjumpai dan ketika kita mendapati anak itu adalah tongkat estafet umur kita yang kedua. Dan anak itu Allah hadirkan untuk kita sejatinya supaya kita punya tambahan energi menuju kepada Allah dengan kehadiran anak yang Allah berikan kepada kita menjadi sebuah karunia. Jadi inilah pula yang menjadikan kita harus paham. Hikmahnya anak dihadirkan oleh Allah dalam kehidupan kita adalah sejatinya anak itu adalah menjadi estafet kita untuk menuju kepada surga. Makanya ada sebuah riwayat, ada sebuah hadis yang datang dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah hadis yang datang dari Rasulullah dalam riwayat Muslim membuat kita merenung. Dan ini menjadi salah satu alasan kami dulu. Kenapa saya ingin punya banyak anak? Karena hadis ini. Ya. Jadi hadis ini tuh sangat mempengaruhi cara saya berpikir ketika melihat anak. Ada sebuah hadis dalam riwayat Muslim. Kalau ibu-ibu nanti membaca Sahih Muslim, ibu akan dapati hadis ini. Yaitu adalah sebuah hadis ketika Rasulullah itu menerangkan kelak dalam pengadilan Allah. Kelak dalam pengadilan Allah. Maka nanti di dalam pengadilan Allah ada orang tua dan anak. Ada orang tua dan anak yang mereka dihisap oleh Allah. Setelah mereka dihisap oleh Allah, ternyata sang anak itu lebih solih daripada orang tuanya. Sang anak-anak ini lebih solih daripada orang tuanya. Lebih taat, lebih ridho, lebih banyak taubat, lebih banyak istighfar daripada orang tuanya. Karena anak-anak ini dalam kondisi yang taat kepada Allah, kebaikannya banyak, berlimpah, dosanya tidak mengalahkan kebaikannya, akhirnya dihisap oleh Allah dengan hisap yang ringan. Dia berjalan, mendapatkan kitab pembagian amalnya, melewati sirat, dan dijaga ketika melewati sirat sampai akhirnya melewati sirat menjadi ujian terakhirnya sampai mereka sudah di depan pintu surga. Ketika mereka di depan pintu surga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala wasallam. Maka pada saat mereka sudah di depan pintu surga, maka mereka berhenti di depan pintu surga. Yang jumlah pintu surga itu ada 8. Ada pintu sholat, ada pintu puasa, ada pintu sedekah, ada pintu ridho, ada pintu tobat, pintu aiman, pintu memaafkan, dan pintu sedekah. Ada 8 pintunya.
Maka anak-anak ini itu berhenti di depan pintu surga. Ketika anak-anak ini berhenti di depan pintu surga, Allah menyampaikan kepada anak-anak itu yang sudah berhenti di depan pintu surga, karena mereka harusnya masuk surga. Allah mengatakan, udkhulul jannah. Masuklah kalian ke dalam surga. Tapi anak-anak itu sadar, dia belum menjumpai orang tuanya menyusul mereka di tempat itu. Dan mereka sadar, orang tuanya belum ada di surga. Maka anak-anak itu lalu menjawab. Apa yang Allah sampaikan kepada mereka, anak-anak itu menjawab. Apa jawabannya? Anak-anak itu berkata, la nadkhulal jannata hatta ya'tiya abauna wa ummahatuna. Ya Allah, saya tidak bisa masuk surga, ya Allah, sampai kami berjumpa dulu dengan orang tua kami. Allah menyampaikan kembali, udkhulul jannah. Masuklah kalian ke dalam surga. Masuklah kalian ke dalam surga. Lalu anak-anak itu kembali berkata, lan nadkhulal jannah hatta ya'tiya abauna wa ummahatuna. Kami tidak bisa masuk surga, ya Allah, sebelum kami berjumpa dengan orang tua kami dulu. Maka yang ketiga kalinya Allah berkata kepada anak-anak itu, mali arahum, kenapa orang tuamu? Orang tuamu itu masih di belakang untuk mempertanggungjawabkan atas dosa dan atas amal perbuatan mereka. Kamu sekarang masuk surga. Udah, orang tuamu masih mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan. Maka ketika anak-anak itu tetap mereka itu di depan pintu surga, maka pada saat itulah ada panggilan yang ketiga. Allah menyampaikan gitu. Aku berikan kalian izin untuk memberi syafaat. Syafaat itu pertolongan, Ibu. Untuk menggenapkan yang kurang. Itu namanya syafaat. Aku kasih izin kepada kalian untuk memberi syafaat. Siapa orang yang kalian berikan syafaat itu? Maka pada saat itulah, Masya Allah, pada saat itulah anak-anak itu langsung gembira dan berkata, kalau kami diberikan izin memberi syafaat, ya Allah, kami berikan syafaat kami secara khusus dan untuk istimewa kepada orang tua kami yang masih dihisab. Akhirnya orang tuanya yang masih menghadapi pengadilan, ketika mendapatkan syafaat, maka dia mendapatkan sebuah privilege. Yang kurang ditambahi, yang ganjil digenapkan oleh Allah dengan syafaat dari anak-anak itu. Akhirnya orang tuanya melewati sirat, menyusul anak-anak mereka di depan pintu surga. Lalu ketika sudah kumpul itu sang anak-anak dengan orang tuanya di depan pintu surga, maka Allah itu berfirman kepada keluarga yang sudah kumpul semuanya ini. Lalu Allah berfirman kepada keluarga itu, udkhulul jannah antum wa abaukum. Ayo, kalian masuk surga. Ayo, kalian masuk surga. Ini orang tua yang kalian tunggu. Masuklah kalian bareng-bareng menuju kepada surga. Akhirnya sang anak memasuki surga bersama orang tuanya menuju kepada surga sebagaimana harapan mereka untuk dikumpulkan dengan keluarga bapak ibunya bersama-sama di dalam surga. Hadis ini, Bu, ngasih kepada kita tentang sebuah pemikiran beyond ke depan gitu. Bahwasanya pikiran orang tua itu bukan hanya pikiran kalau anak saya nanti sukses kerja di kantor yang bonafit, nanti kalau saya tua di backup finansialnya sama anak. Ini terlalu short term. Tapi pikiran kita sebagai orang tua, sebagai kaum yang beriman kepada akhir, pemikiran kita itu beyond, ke depannya itu jauh. Anak itu bukan hanya kumpul untuk kita di masa tua, Bu. Tapi anak itu yang kita pikirkan adalah anak itu akan menjadi tongkat estafet umur kita yang kedua dan pemberi syafaat dalam kehidupan kelak di akhirat. Makanya itulah merupakan salah satu hal yang harus selalu kita hadirkan. Goals kita menjadi orang tua itu bukan menjadikan anak selesai S1 dan S2. Tok. Tapi goals kita menjadi orang tua itu harus benar dulu. Jangan sampai kita ini ketika punya anak, goals kita itu tidak sama dengan ilmu yang Allah ajarkan untuk kita, kan sedih, ironis kita. Punya anak mintanya sama Allah, tapi goals kita nggak sama dengan apa yang Allah kehendaki. Itu nggak relevan itu. Yang relevan itu adalah goals kita itu harus sama dengan pemberi karunia anak kepada kita. Apa itu? Dari hadis riwayat Muslim yang tadi kita sampaikan, disinilah kita paham. Goals kita itu adalah anak itu tongkat estafet umur kita yang kedua, di dalam melanjutkan amal soleh kita, dan anak itu pemberi syafaat dalam kehidupan kelak kita di akhirat. Itu yang menjadi harapan kita. Ini goals ini nggak egois, Ustaz. Nggak egois lah. Karena memang begitulah sejatinya kita bekerja untuk Allah dalam kehidupan kita. Sehingga anak itu, apapun profesinya nanti, dia jadi dokter, dia jadi arsitek, dia jadi psikolog, tetap
latar belakang dia itu tahu, kalau saya anak itu goals-nya saya, sama, bisa memberi syafaat untuk orang tua saya. Kalau goals-nya antara ibu dengan anak sudah sinkron, sudah sepakat, gini, di satu titik, sama, enak. Akhirnya apa? Jadi dokter, tapi dokter yang tahu bagaimana menjalani kehidupan. Jadi arsitek yang tahu. Jadi pemimpin yang tahu. Jadi menteri yang tahu tentang bagaimana tugasnya ketika dia memiliki satu keluarga.